Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Magdalena Nenduliu dengan NIM 2101160036. Saya dari program studi bimbingan dan konseling mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya membuat video ini untuk menuntaskan nilai UTS dari mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesiapan dalam menikah. Dari kesiapan dalam pernikahan adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria ataupun seorang wanita, siap menerima tanggung jawab dalam keluarga, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri, serta siap terlibat dalam hubungan seksual, yang dimana kita harus siap atur keluarga dan juga harus siap mengasuh anak. Sebagai seorang istri kita harus siap untuk mengasuh dan mendidik anak, begitu pula sebagai seorang suami. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang dimana dijalani oleh satu individu dengan individu yang lain, atau antara laki-laki dengan perempuan. Perencanaan pernikahan adalah proses penyampaian diri agar perjalanan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Pernikahan tidak hanya berlangsung suatu saat saja atau satu hari saja, akan tetapi dalam pernikahan akan terjadi sepanjang hidup. Ketika kedua belah pihak banyak perkawinan yang hancur karena di tengah jalan karena tidak memahami fungsi dan juga peran masing-masing yang dinamakan persiapan dalam menikah. Nah, kita tahu bahwa ketika dalam menikah maka kita harus mengetahui dulu fungsi dari menikah ini bagaimana. Dan juga ketika kita menikah, sebelum menikah kita harus siap dulu. Ketika saya sudah menikah saya harus berubah, saya harus begini. Kita harus merubah sikap kita dari awal pacaran itu bagaimana, dan setelah kita menikah itu juga harus bagaimana, supaya dalam rumah tangga itu tetap berjalan secara lancar. Nah, persiapan menikah adalah dua individu yang harus memiliki kematangan seksual sehingga mampu untuk mendapatkan keturunan, serta individu juga siap untuk menerima konsekuensi sebagai seorang tua. Contohnya, sebagai seorang istri harus siap untuk hamil dan juga harus siap untuk melahirkan. Sebagai suatu pasangan, kita harus siap untuk berhubungan dengan pasangan. Kita harus siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan juga tanggung jawab sebagai istri. Sebagai istri, kita terlibat dalam hubungan seksual dan juga kita harus siap mengatur keluarga. Dan juga kita harus siap untuk mengasuh anak-anak kita. Karena ketika kita sudah menikah, otomatis kita harus ada anak. Nah, tujuan kita kan ada anak. Setelah kita ada anak, maka tugas utama kita sebagai orang tua adalah menjaga anak, mengasuh anak, menjaga keluarga, dan lain-lain, serta mendidik anak. Nah, yang berikut itu adalah makna dalam cinta. Jadi makna dalam pernikahan ini memiliki rasa cinta. Tentunya sudah pasti dimiliki dan diinginkan oleh setiap hubungan. Cinta adalah rasa keterikatan antara dua lawan jenis, dan cinta yang biasanya mendasari suatu hubungan. Kadang cinta bisa membuat orang tergila-gila dan lupa dengan dirinya. Tetapi di sisi lain cinta juga akan membuat orang khawatir atau takut. Apakah dengan rasa cinta itu dia tergila-gila atau dia tertarik dengan orang? Tetapi apakah orang yang dia suka itu apakah bisa menerima dia atau tidak? Nah, kita tahu bahwa ada banyak kasus di mana-mana. Ada terjadi kasus bunuh diri karena kadang cintanya itu ditolak. Nah,
dari makna cinta ini tidak baik bagi manusia, atau dengan bunuh diri maka itu tidak baik bagi manusia. Karena kita terlalu fokus dengan cinta kita, akhirnya kita lupa dengan Allah. Nah, cinta dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar perasaan. Maka dari itu, buatlah cintamu dengan pasanganmu itu, dan buatlah visi misi dalam hubungannya, supaya kamu saling mencintai. Buatlah komitmen yang sangat kuat bagi sebuah hubungan. Karena hanya dengan komitmen maka kita bisa memiliki peran paling utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sedangkan cinta hanyalah sebuah penulisan dalam sebuah hubungan pernikahan yang telah lama kita jalani. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan dalam pernikahan yaitu memiliki pasangan yang sehat. Nah, ketika kita menikah, maka kita harus memilih dulu apakah pasangan kita sehat atau tidak. Jangan sampai besok-besok ketika kita sudah menikah baru kita, oh ternyata pasangan saya ini psikopat, oh ternyata pasangan saya ini memiliki gangguan kesehatan mental. Begitu. Jadi ketika kita memilih pasangan, maka kita harus memilih pasangan yang sehat, supaya dalam rumah tangga kita itu bisa ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dan juga kita harus memilih pasangan yang identitasnya jelas. Kita harus melihat dari KTP-nya. Oh, jangan sampai besok-besok, oh ternyata pasangan saya ini berasal dari keluarga psikopat, atau pasangan saya ini berasal dari keluarga yang latar belakangnya keluarganya itu misalnya pembunuh, misalnya pencuri, atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Jadi ketika kita memilih pasangan, maka kita harus melihat identitasnya juga yang jelas, dan kita harus memilih pasangan yang statusnya jelas. Serta ketika kita memilih pasangan harus atas kemauan yang baik dan atas pernikahan. Jadi ketika kita memilih pasangan, jangan dengan paksa. Misalnya dari pihak laki-laki dan perempuan, jangan perempuan dinikahi karena terpaksa. Karena besok-besok dalam rumah tangga itu setelah kita menikah, otomatis tidak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga, atau keluarga kita tidak akan nyaman. Yang berikut adalah persiapan mental. Nah, mental yang sudah siap tentu akan membuat keluarga menjadi harmonis. Dan juga yang terakhir adalah kesiapan finansial. Jadi sebelum kita menikah, kita harus ada pada tahap kesiapan finansial. Kita harus menyiapkan dulu apa-apa yang akan kita gunakan dalam pernikahan, dalam acara pernikahan. Jangan sampai besok-besok setelah kita menikah, kita tidak ada rumah dan kita tinggal dengan mertua. Nah, kita tahu bahwa ketika kita tinggal dengan mertua, otomatis yang terjadi adalah setiap hari istri dengan membantu akan berkelahi terus, atau tidak ada kesinambungan antara mertua dengan anak mantu. Jadi sebelum kita menikah, walaupun mama mantu kita itu sayang, tetapi kita harus ada rumah dulu baru kita menikah. Dan yang terutama kita harus ada pekerjaan dulu, supaya besok-besok kebutuhan yang ada dalam keluarga kita atau rumah tangga itu kita bisa terpenuhi dengan baik. Jangan-jangan kita belum ada pekerjaan, kita sudah terburu-buru menikah. Nah, keesokan harinya ketika kita ada kebutuhan dalam rumah tangga, tidak ada uang, maka yang terjadi adalah konflik. Akan ada konflik dalam rumah tangga. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan saya di sini, jika teman-teman mau menikah, maka yang pertama adalah kesiapan finansial. Siapkanlah dulu uang, rumah, supaya kebutuhan ketika sudah menikah, maka kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan yang terutama adalah kenali pasanganmu dulu sebelum kamu menikah, supaya kamu bisa tahu. Dan juga bangunlah salah satu komitmen dalam rumah tangga, supaya rumah tangga itu tetap utuh dan tetap jalan dengan baik. Dan yang berikut adalah, jika mau menikah maka harus ada komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan juga ada komitmen supaya rumah tangga itu tetap jalan dengan baik dan ada keharmonisan dalam keluarga. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di video berikutnya.